Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kami baru saja selesai sholat tarawih ini ya di Masjid At-Thahir di Los Angeles di Koreaton ya. Ini sama saya ada Muhammad Ones Al-Azhari. Ini asal Indonesia. Alhamdulillah jadi imam di sini, pergi belajar ke Al Azhar ya, tapi lahir di sini ya di Amerika, jadi American sudah ya, pasporian ya. Korean, ayo. Secara paspornya sudah Amerika ya. Kemudian sudah menetap di sini dengan ayah bunda dia Ustadz Ones di sini, dan di sini jadi imam di Masjid At-Thahir. Alhamdulillah. Baru saja mendapatkan anugerah topi Aceh. Resmian. Resmi ada. Ya. Dan alhamdulillah jadi kita di sini bertamu bersama dengan Ustaz Ones. Kita tinggal di sini di rumah di samping masjid ya. Dulu di rumah pastur ya. Rumah pastur jadi ganti jadi rumah Ustaz ya. Di rumah Ustaz. Ya, kemudian bersama saya ini ada Al-Hafiz ya. Alhamdulillah sama dengan Torik. Alhamdulillah kebetulan Allah takdirkan, bukan kebetulan ya, Allah takdirkan bersama-sama. Saya dari Seattle ke Los Angeles ke masjid. Begitu juga Torik dari Atlanta menuju kemari. Ya, Torik jadi imam, alhamdulillah rabbil alamin. Bisa kenalan di sini, dan Torik ini luar biasa belajar di Georgia Institute of Technology ya, ngambil dirgantara ya. Dirgantara bahasa kayak aerospace ya. Aerospace ya, kedirgantaraan. Jadi ambil S1, dapat beasiswa LPDP ya. Betul. Masya Allah. Dapat beasiswa LPDP ya. Sebelumnya kami mohon maaf kalau di sini kami malam, jadi bukan nggak puasa nih, Nes ya. Bukan nggak puasa. Jadi Ya. Ya makanan ini ya. Bukannya nggak puasa, kita puasa ya karena malam di sini ya. Di sana siang, di sini kami malam. Jadi mohon maaf ya. Tapi ini juga sebagai bukti bahwa dunia ini bulat loh ya. Di sana malam, di sini malam, di sana siang. Betul-betul malam memang di sini ya. Ya, jadi yang dipikir bumi ini seperti ini, jadi semuanya siang ya. Enggak ya. Ternyata di sini malam kita. Sekarang jam berapa, Nes? Jam 11.47 ya, kita selesai salat tarawih jam 11 kurang tadi ya. Nah, alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol di sini. Kan kita kalau ini ya, kalau kita dengar Los Angeles itu ya, gimana gitu ya. Los Angeles adalah kota Hollywood ya, kota hiburan dunia. Yang mungkin agak seram nampaknya ya. Kita tanya sama asli orang Hollywood nih ya. Sama Ones yang lahir di sini, besar di sini, tapi masya Allah belajarnya di Al Azhar gitu. Bayangkan Los Angeles belajarnya di Al Azhar gitu ya. Udah selesai balik pulang ke sini ya. Gimana Ones? Tinggal di Los Angeles ini selaku seorang Muslim gimana? Alhamdulillah, Los Angeles mungkin. Ya, mungkin ambil mic. Oh ya. Taruh aja di sini. Oh ya. Ya mungkin alhamdulillah. Kan Ones kan dari kecil di sini selaku seorang Muslim ya, gimana? Mungkin ya secara umum sebagai minoritas Muslim di negara yang mayoritas non Muslim itu ya banyak tantangan ya secara umum ya, dari segi budaya keislaman tuh mungkin enggak terekspos pas saat kecilnya dibanding kalau yang besarnya di Indonesia, misalkan dari terdengarnya adzan setiap hari, komunitas semuanya Muslim, bisa sholat dengan nyaman, itu ya, hal begitu ya mempengaruhi untuk terbentuknya anak yang besar sebagai orang Muslim di sini. Makanya tantangannya banyak. Sebenarnya bisa harus benar-benar niat untuk menjadi seorang Muslim. Kalau di Indonesia kan udah banyak faktor-faktor yang bisa mendukung kepada keislaman dan sebagainya. Jadi ya mungkin dorongan untuk menjadi seorang Muslim yang
benar conscious, yang benar merasa bahwa saya adalah seorang muslim itu emang perlu banyak tekad lagi, perlu banyak usaha lagi ya, untuk menahan identitas bagi orang muslim di ya contohnya di Amerika ini. Apalagi di Los Angeles, karena Los Angeles itu ya terkenalnya ya tempat Hollywood lah, tempat tempat hiburan, ya tempat hiburan. Ya. Jadi ya benar-benar berlawanan dengan dengan apa yang seharusnya seorang Muslim harus menjaga darinya gitu. Ya. Nah, jadi orang tua lah ya, keluarga yang betul harus memprotek gitu ya. Alhamdulillah, sentuhan keislaman saya dari kecil ya, saya sering ikut komunitas Muslim Indonesia di Los Angeles. Jadi mereka ada kumpulan-kumpulan pengajian yang diadakan setiap bulan atau setiap 2 minggu sekali atau gimana. Jadi perkumpulan untuk pengajian ya, kaji tentang keislaman, baca Quran dan sebagainya. Itu untuk biasanya buat orang tua ya, karena bahasanya yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Sedangkan anak-anak yang lahir besar di sini ya bahasa Indonesianya mereka memahami secara pasif, nggak secara aktif, karena ya emang jarang bahasa sehari-hari ya? ya sehari-harinya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya sentuhan keislaman saya pas kecilnya terus besarnya itu di masjid yang non Indonesian, yang masjid yang lokal. Jadi ya masjid yang Muslim yang selain orang Indonesia, orang India, orang Pakistan, orang Arab, orang Iran dan lain sebagainya. Jadi ya mulai dari situ sentuhan keislamannya. Mengenal bahwa ya selain orang Indonesia ada juga Muslim yang bukan orang Indonesia gitu loh. Dan mereka ada guru-gurunya dan lain sebagainya. Jadi ya perpaduan antara dua itu ya membentuk identitas ya sebagai orang Muslim di Amerika ini. Jadi istilahnya kalau orang Muslim di Amerika ini anak-anaknya kalau memang dia mau menjaga identitasnya bisa gitu. Ada lah yang bisa mendukung dia. Ada cara, tapi harus dari dukungan orang tua dan dukungan dari komunitasnya dan dukungan dari society-nya juga. Soalnya kalau nggak ada dukungan dari orang tua, asal yang penting sholat, itu menurut saya nggak cukup. Nggak cukup gitu. Soalnya jaga sholat doang ya. Iya, jadi malah dianggap Islam itu sebagai hal yang sangat ritual. Jadi itu tahu agama dari orang tua ya adalah sholat aja. Tapi mengenai keislaman secara apa artinya keesaan Tuhan, tauhid, apa artinya keimanan, apa artinya keihsanan, itu ya kalau nggak terekspos atau nggak dapat pelajaran dari sekolah Islam atau lain sebagainya ya susah dalam dunia di mana ya selalu menarik perhatian di sini kan, karena ya apa yang membuat agama tertarik gitu loh. Itu yang dan apa yang membuat agama itu relevan kepada kehidupan saya gitu kan. Jadi sisi itu sebenarnya yang harus ditanamkan sama anak-anak di sini. Betul sekali. Jadi Islam itu nggak cuma harus selesai cuma jaga sholat doang atau baca Quran, tapi dia harus memahami setiap apa yang terjadi di sini itu Islam itu pandangannya apa gitu ya. World view-nya yang mungkin disebutnya. Guys kalau bahasa akademisnya ya. Bagaimana kita memandang dunia seperti apa gitu. Apakah kita memandangnya hanyalah yang kita dapat adalah dunia atau adanya akhirat gitu. Ya itu yang merubah pandangan kita dari yang duniawi, kacamata dunia jadi kacamata ukhrawi misalnya. Masya Allah. Gitu. Ini orang Amerika nih ngomongnya kayak gitu kan. Enggak, sebenarnya belajar di Al-Azhar juga. Alhamdulillah. Jadi sebelum ke Al-Azhar pernah belajar di Indonesia? Iya, sebelumnya ya itu ya jadi dukungan orang tua yang melihat bahwa kalau ya situasi di Amerika ya mereka udah mengerti bahwa emang susah sekali untuk
mendidik anak sebagai orang Muslim yang baik di Amerika. Tantangannya banyak sekali. Ya saya pun mungkin cerita sedikit gitu. Ya sebelumnya saya ikut kayak pengajian setiap 1 minggu dengan di sekolah Islam di masjid umum, masjidnya ya yang non Indonesian, yang sama Pakistan, India gitu. Tapi juga ya ada kendala dan masalah dalam penerapan kurikulum Islamic Studies-nya, karena mungkin gurunya bukan ahlinya atau seadanya, atau ya yang penting ya alhamdulillah kita harus mengapresiasikan usaha mereka, usaha orang tua, usaha yang ingin menerapkan Islam di Amerika kepada anak-anaknya. Ya ada usahanya, mereka alhamdulillah udah membangun Islamic Center, udah membangun masjid. Tapi ya pada akhirnya juga perlunya itu keahlian. Nah itu yang kadang-kadang anak-anak yang seumuran saya dan sebagainya, mereka kadang-kadang trauma ke masjid, trauma mendengar keislaman. Karena ya exposure mereka terekspos dengan hal-hal yang sangat negatif terhadap Islam. Karena taunya Islam ya hanya sholat aja. Taunya Islam kalau sedikit mengenai Islam itu ya sedikit mengenai Islam ya dibentak. Jadi asosiasi Islam tuh dibentak mulu. Nggak pernah ada hal yang positif. Yang seharusnya kalau kita melihat keindahan Islam itu membuat orang tuh tertarik. Kalau lihat ke masjid, ada sesuatu yang beda, sesuatu yang membuat saya hati tertarik dengan masjid, hati dengan orang-orang yang beriman dan sebagainya. Ya itu yang perlu mungkin diasahkan lagi atau dikultivasikan lagi dalam pendidikan, dalam exposure keislaman di sini gitu. Ya gitu. Dari situ ya saya juga termasuk yang jenuh dan ya malas ke weekend, namanya weekend schoolnya ya, Sabtu minggunya gitu. Ya pelajarannya ya mungkin kurang menarik atau kurang gimana ya. Cara diajarkan kurang menarik, iya, dan caranya gimana ya, monoton. Ya mengerti bahwa kita baca Quran dan sebagainya. Alhamdulillah belajar Quran ya juga belajar di Amerika, terus lumayan lancar juga. Tapi selebihnya ya pada akhirnya kan ada rasa terpaksa dan sebagainya. Ya akhirnya dikasih pilihan untuk ikut sekolah tahfidz. Cuman beberapa bulan saya ikut di sini di Amerika di bawah Syekh kalau nggak salah Azhari juga. Syekh dari Azhar, belajar untuk beberapa bulan. Saya juga malas juga. Di audio mulu lagi. Akhirnya dikasih pilihan sama orang tua. Kalau nggak lanjut di sekolah tahfidznya di sini, sekolah di Indonesia, sekolah pesantren. Ya akhirnya saya lihat kan bisa masa Wikipedia masih merajalela gitu. Searching online di Google pondok pesantren, keluar Islamic Boarding School dalam bahasa Inggris. Ya saya lihat ya kan dalam bahasa Inggris Islamic Boarding School adalah bla 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 gitu. Oh ini kayak Harry Potter, kayak Hogwarts tapi Muslim Hogwarts gitu lah. jadi Muslim Harry Potter jadinya ntar dikirim sana. Ya dan mungkin yang mendorong saya milih ke pesantren karena emang banyak keluarga di Indonesia dan saya terbiasa sering di Indonesia. Ya alhamdulillah. Jadi ya setelah weekend school itu setelah SMP, SMA di Indonesia di pesantren. Jadi ini sebelum Azhar ya. Jadi 4 tahun di pesantren Darun Najah. Jadi ini juga yang menempa Ones juga ya lebih baik ya ketika ternyata dapat sentuhan budaya di Indonesia juga ya. Budaya keislaman dan pendidikan di sana ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini. Jadi kemudian ini kan apa kita bilang ya? Ones akhirnya balik kemari dan alhamdulillah berjuang di sini ya di Los Angeles ya bersama dengan komunitas Muslim Indonesia di sini dan juga komunitas Muslim yang lainnya. Jadi kira-kira harapannya di sini nih di Los Angeles nih perkembangan Islam di sini menurut Ones lihat sendiri seperti apa? Harapannya bagus nggak ini
melihat ada artinya bahwa terus image masyarakat terhadap Islam sendiri gitu di tempat ini, masyarakat di sini kan, di sini kan masyarakat di Los Angeles ini Iya. dengan kebebasan orang Muslim Iya. seperti apa, dan image orang sini terhadap Islam seperti apa. Itu pertanyaan yang menarik sekali. Soalnya kan itu pertanyaan yang sangat visionaris. Jadi melihat ke depan, melihat masa ke depan. Kan ada di mana pas di dalam cerita sirah Rasul SAW di mana lagi Hijrah. bukan hijrah, pas perang Khandaq lagi Memecahkan batu. yang memecahkan batu dan sebagainya. Terus ditanyakan oleh sahabat mengenai keislaman, keadaan kita kayak gini. Terus lihat, saya lihat Islam di negara Persia dan sama Romawi dan sini sebagainya. Iya. Mungkin sampai begitu juga di LA atau di Amerika ya. Kita lihat ada barusan sama Syekhona itu ada teman dari kita di orang Korea, dia mu'alaf baru 1 tahun gitu. Dan ya itu dari kenalan sama teman-temannya yang orang Muslim juga. Yang saya lihat itu emang pelan-pelan perkembangan Islam di sini. Dan alhamdulillah karena komunitas Indonesianya ada wadah ya Masjid At-Tahir ini bisa lebih berkembang lagi. Sebelumnya belum ada masjid, belum ada wadah, ya mungkin lebih tertutup lah hanya untuk komunitas. Tapi sekarang kan terbuka buat Muslim. Jadi sekarang orang kalau mau mencari mengenai keislaman atau mengenai orang Muslim ya bisa langsung ke Masjid At-Tahir, karena itu merupakan sebuah entitas di mana kalau mau tahu belajar Islam ya langsung ke masjid. Ya. Mau belajar dengan Muslim langsung ke, karena udah ada otoritas di mana ya ekspektasinya mereka, saya bisa belajar mengenai Islam di sini, gitu. Ya itu pertamanya itu dari adanya masjid, jadi alhamdulillah begitu. Dan saya juga melihat maupun kendala-kendala yang misalnya di tengah kota, parkiran mungkin agak keberatan karena di tengah kota ya susah cari parkiran dan sebagainya. Dan makanya mungkin jamaah itu termotivasinya karena adanya parkiran atau tidak juga mungkin begitu. Ya pas realita begitu. Tapi yang saya lihat itu mungkin seperti perjanjian Hudaybiyah. Jadi itu umat pertama itu pengen itu haji atau umrah, Ustaz? Iya, pengen umrah. Pengen umrah, tapi malah ditolak. Ditolak. Tapi orang banyak yang sahabat melihat itu mungkin suatu kekalahan ya. Kita nggak dapat apa-apa. Iya, udah capek-capek. Rasul nama harga diri kita dari Kanjeng Nabi Rasul SAW malah Rasul Muhammad bin Abdullah jadinya. Iya. Malah mau sahabat pengen mengingkari untuk tidak dihapus namanya. Ingkar ala Rasul itu sangat luar biasa. Iya. Ya itu hikmah-hikmah dari Hudaybiyah. Famhu ya Ali ya. Hapuslah ya Ali gitu. Tapi tidak mau kita ya Rasulullah gitu. Tapi akhirnya terjadi. Jadi ya mungkin strategi dari Rasulullah SAW bukan berarti menghapus realita, tapi tetap ada kebenaran. Jadi maupun kita di masjid ini maupun kayak gimana kondisi dan situasi, alhamdulillah yang saya lihat ada beberapa yang datang dan mempertanyakan dengan Islam atau sampai memeluk agama Islam dari orang Muslim. Jadi security kita yang 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu jadi Muslim ya. Security kita, terus ada yang dari temennya orang Muslim di sini, anak-anak Muslimnya. Ya yang saya lihat tuh ya karena ada otoritas bahwa ini tempat orang Muslim ada. Ya seperti yang kejadian Hudaybiyah, akhirnya umat Islam diakui. Ya. Sebuah identitas yang mungkin ada kekuatan
ada otoritas sama orang Quraisy tersebut. Ya. Jadi dengan adanya masjid ini betul-betul menjadi miniatur Islam kita dalam berdakwah ya. Ya. Jadi kalau kita nggak punya masjid, nggak ada tempat, jadi untuk menjelaskan Islam juga agak sulit. Mungkin keberatan ya, tapi karena ada wadah itu mungkin bisa ada langkah pertamanya. Tapi kebebasan orang Islam di sini di Los Angeles sendiri seperti apa honestly? Ada nggak pressure daripada masyarakat sekitar, ada kebencian nggak, hate speech dan lain-lain? Kalau Islamofobia kan semenjak 9/11 yang kejadian Twin Tower dan sebagainya, ya dari dulu pasti ada retorika yang terdapat di pemerintahan atau lain sebagainya. Tapi juga ya kenyataannya banyak yang menanyakan lagi, oh Islam itu apa? Kok bisa begini? Orang Muslim itu apa sih? Gitu. Malah banyak yang masuk Islam. Sama seperti kejadian yang sekarang ini di Palestina. Allahumma harir ya Rabb. Apa namanya? Ya mereka mempertanyakan kok orang Palestina sampai bapaknya meninggal, anaknya tidak ada, rumahnya hancur, masjidnya hilang, tetap mereka kokoh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa fawwidu amri ilallah dan sebagainya. Kok pada heran, kok masih bisa kuat? Ya, terus orang pada bertanyakan, sampai pun ya kejadian pas kan Oktober 7 ya, jadi beberapa minggu setelahnya, ya sempat nge-trending di TikTok, trendingnya namanya Quran Book Club. Kan biasanya book club itu membahas buku kayak mengkaji buku apalah atau segala. Ya Quran yang jadi pembahasannya. Quran Book Club ya. Sampai di Amerika ya. Di Amerika. Ya di mungkin seluruh dunia juga sih itu. Tapi ya kalau dalam konteks bahasa Inggris ya mungkin di dunia barat lah istilahnya. Ya itu, jadi tuh dibahas mengenai isi Quran dan sebagainya gitu. Jadi ya ambil narik perhatian sama orang-orang, terus pengen tahu isinya apa sih dan sebagainya. Sampai ada yang memeluk agama Islam dari orang Muslim, dan sampai yang orang Muslimnya pun yang lahir besar Muslim, ada juga yang lahir besar sebagai orang tuanya Indonesia Muslim. Dia lahir besar sebagai orang Muslim, tapi si anak ini bilang dia nggak pernah apa sih ya namanya. Besarnya tuh nggak pernah dengan sentuhan Islam, gitu. Iya, dengan agama. Jadi anggapnya kayak agama tuh hal samping gitu, hal ketiga, hal sekian gitu. Penting gitu ya. Iya. Akhirnya dia karena lihat Palestina dan keadaan itu ya pengen belajar Quran secara benar dengan dirinya sendiri. Jadi banyak yang terjadi adalah rediscovery untuk mencari lagi, mencari ulang, untuk belajar lagi. Karena yang selama ini sentuhan terhadap keislaman itu sangat minim atau sangat yang mungkin tidak pas atau tidak sesuai gitu. Ya itu hidayah memang penerimaan berada gitu. Jadi secara umum berarti di sini alhamdulillah pressure terhadap dari masyarakat atau hate ya, kebencian dari masyarakat nggak begitu nampak lah ya. Kita bebas orang Muslim di sini dalam bebas bisa sholat. Tapi juga terjadi juga karena ya hijab yang di ini. Oh, ada juga. Ya pasti karena retorika di berita sebenarnya ya masih di medsos itu ya. Oh pasti. Dan orang yang sangat tidak mengerti atau mengasumsi Islam itu ini gitu. Ya ada juga, pasti ada. Pasti ada gitu. Nah, Masya Allah. Ya, biasa ilmunya Syekh. Apa tuh? Nah, ya. Sekarang nih kita tanya sama calon ilmuwan kita nih, Torik ya. Insya Allah nih ya. Torik nih, alhamdulillah udah setahun ya di sini Torik ya, di Amerika ya. Setahun setengah ya, setahun setengah. Jadi belajar di Amerika sini di Georgia Institute ya. Teknologi Institute ya, ngambil bidang dirgantara. Ambil S1 nih. Jadi ya katanya dapat beasiswa ya? Betul. Ya? Dapat beasiswa LPDP ya? Betul. Ya. Masya Allah. Coba nih, mic di. Oh sorry. Ya. Dapat LPDP ya? Betul. Nah, gimana tuh trik dapat LPDP? Ya, jadi LPDP katanya besar ya? Ini. jadi Sini. iya. Oke, ya.
Jadi beasiswa saya ini udah jalan ini. Oke, jalan. Oke. Beasiswa saya sendiri itu sebenarnya ada BPI. BPI itu adalah program baru di bawah naungan LPDP. Jadi saya masih angkatan kedua gitu. Oh, Jadi BPI. masih relatif baru. Jadi baru dibuka tahun 2021. Tahun 2021. Nah, ketika itu dibuka untuk baik untuk jenjang S1, S2 dan juga S3 gitu. Dan ke kampus-kampus yang top di seluruh dunia gitu. Jadi tidak semua kampus bisa kita mendaftar untuk dapat beasiswa itu gitu. Jadi hanya kampus-kampus terpilih yang akademisnya bagus sekali gitu, yang bereputasi, yang sangat dihormati di seluruh dunia gitu. Apalagi Amerika sendiri kan salah satu dari negara yang mempelopori dunia penerbangan ya. Kita tahu bahwa pesawat pertama yang dibuat itu kan tahun 1903 itu kan dari Amerika yang diterbang pertama kali di Texas gitu. Nah dari situlah kan mungkin cikal bakalnya teknik aerospace itu, teknik dirgantara itu. Nah lalu saat saya masih sekolah, masih SMA, SMP itu memang sudah tertarik dengan benda-benda yang terbang lah secara umum gitu. Sekolah di mana, SMP SMA dulu? Ya, jadi SD, SMP, SMA saya pernah jadi saya sempat tinggal di Indonesia, sempat juga tinggal di Timur Tengah, baik di Kuwait maupun di Qatar gitu. Karena orang tua kerja di sektor oil and gas gitu. Nah, jadi sempat mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Timur Tengah dan juga di Indonesia gitu. Tapi saya lulus di Indonesia SMA-nya gitu. SMA-nya di Indonesia. SMA di Indonesia, betul. SMA apa tuh? SMA Al-Azhar. Al-Azhar. Al-Azhar juga. Al-Azhar juga berarti. Al-Azhar juga. Azhari. Azhari semua. Tingkat-tingkatnya Azhari KW yang ini. Azhari kampungan. Masih Azhari di kampung ya. Oke. Nah, karena itulah saya jadi ingin mengambil bidang itu ya. Apalagi terus lalu saya mengaitkannya dengan kebutuhan nasional kita gitu. Kita kan tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan ya, dengan puluhan ribu pulau gitu. Banyak dari pulau-pulau itu yang masih belum terjamah, yang masih belum terkoneksi gitu. Dan di sisi lain sulit untuk menghubungkan antar pulau itu mungkin dengan moda transportasi baik darat maupun laut. Mungkin laut pun juga bisa, tapi lebih apalagi di Eropa dan Amerika sini udah banyak orang-orang sipil yang udah bisa nerbangin pesawat gitu. Jadi mereka pindah dari antar kota itu dengan pesawat pribadi masing-masing gitu. Nah, dan juga industri penerbangan kita masih belum maju lah ya, masih jalan di tempat gitu. Jika dibandingkan dengan Eropa, dengan Prancis, dengan Amerika gitu. Nah, itulah mungkin yang saya mengaitkan hobi saya dan juga dengan salah satu kebutuhan yang itulah yang menjanjikan di masa depan gitu untuk kita kembangkan gitu. Masya Allah. Nah, Insya Allah jadi PJ Habibie ke depan nih. Mudah-mudahan PJ insya Habibie Allah, ke depan amin, insya Allah ya. Cita-citanya emang mau buat pesawat gimana? Ya mau memajukan itu secara umum, memajukan industri penerbangan Industri di tanah air. penerbangan. Ya, betul. Salah satunya adalah dengan cara membuat pesawat dengan membuat produksi atau industri penerbangan kita bisa berdikari gitu. Nah, Masya Allah, cita-cita besar nih ya. Ini Torik ini hafiz Quran loh, 30 juz, Masya Allah. Jadi imam kita ini di LA sini, di Los Angeles, ya 30 juz. Tapi ini cita-cita mau buat pesawat dan sekarang di Institut Georgia Technology Institute itu memang kalau di Indonesia ITB lah, ya, itu terkenal sekali di sini dan dia lolos di sini. Nah, jadi kawan-kawan kalau jangan bermimpilah yang besar dan insya Allah Allah akan berikan jalan juga ya, berikan jalan kemana arah yang kita tempuh. Oh, nggak ada uang, orang tua nggak ada duit, ini juga nggak ada sanggup orang tua membiayai karena mahal sekali memang, ya mahal sekali di situ ya. Ya rata-rata kampus di sini memang mahal kalau di Amerika ini secara umum. Tapi ternyata dapat beasiswa dari sini. Waktu dites beasiswa seperti apa dulu? Sama seperti biasa pemerintah pada umumnya, jadi ada seleksi berkas, administrasi, wawancara gitu. Dan sudah bisa bahasa Inggris dengan lancar emang waktu itu? Ya di sekolah ada pelajaran bahasa Inggrisnya gitu, jadi sempat jadi waktu saya masih tinggal di Timur Tengah gitu sempat bersekolah di
sekolah Arab dan juga sekolah Inggris gitu. Oh, Ya gitu. jadi beberapa tahun sekolah Arab, sekolah Inggris gitu. Jadi bisa dapat 2 bahasa gitu lah. Masya Allah. Ini lancar bahasa Arab, asal lancar bahasa Inggris juga lancar. Ya, jadi Masya Allah. ya jadi Justice ya. ada kesempatan kita borong semuanya. Kita borong semuanya, tuh lihat. Oh, iya, Ada kesempatan borong semuanya, betul itu. Jangan sampai ke Timur Tengah ngomong bahasa Inggris, pas ke Amerika ngomong bahasa Indonesia ya. Indonesia dua-duanya nggak dapat. Allah. Nah, baik. Jadi kan di sana banyak mahasiswa kita juga di Atlanta itu. Di kampus saya untuk di negara bagian Georgia itu, di kampus saya yang paling banyak mahasiswa Indonesia. Jadi mahasiswa aktifnya mungkin ada sekitar 70-80-an lah di situ mahasiswa Indonesia ya. Ya, tapi yang S1 mayoritas non muslim, S2 S3 mayoritas muslim gitu. Oh, gitu. Ya. Di yang berbeda-beda juga ini ya. Iya, jadi beragam lah di situ, orang-orang di sana juga itu beragam. Terus di kampus itu kalau mau sholat, jadi menampakkan diri kita identitas orang muslim di kampus tempat Torik belajar itu gimana di sana? Iya, jadi di setiap kampus di Amerika ini ada organisasi muslimnya gitu. Jadi Muslim Student Association gitu. Di mana mereka mengadakan yaitu mengorganisir halaqah-halaqah pengajian mingguan gitu, tahsin ngaji gitu. Ada tahsin juga? Iya, tahsin oleh mahasiswa yang misalnya udah bagus ngajinya gitu ya. Seperti Tarik sendiri Insya Allah lah. promo gitu. Gurunya. Enggak lah. Promo ya. Silakan, kalau yang di Gedetek silakan. Enggak. Iya, sebenarnya iya, oke. Jadi pengajian mengundang ustadz dari luar gitu. Lalu kalau di bulan puasa ada iftar, ada sahur gitu. Mungkin setiap minggunya ada iftar, ada sahur gitu. Dan juga kalau di kampus saya sendiri itu alhamdulillahnya itu ada masjid. Ada masjid dekat sekali dengan kampus itu. Itu adalah salah satu masjid yang besar. Kalau saya lihat dari data itu adalah masjid ketiga terbesar di USA, di Amerika. Jadi dan itu dekat sekali dengan kampus saya itu, dengan Georgia Institute of Technology itu. Nah, di situ saya juga suka mengabdi gitu dengan mengimami sholat gitu, maupun di masjid itu. Iya, imam Torik sholat. jadi imam situ. Iya, maupun juga khutbah Jumat juga di situ. Berarti imam besar ketiga dong. Di Amerika ya. Kayak masjid-masjidnya kan masjid nomor 3 terbesar. Iya. Jadi dia jadi imam di situ. Berarti imam nomor 3 terbesar di Amerika. Enggak lah. Ya. Tampilnya imam 3 besar orang Indonesia. Udah dapet dah. Udah judulnya. Jadi judulnya kita buat itu ya. Wawancara dengan imam 3 terbesar di Amerika Serikat, orang Indonesia asli. Enggak juga sih, imamnya kan ada banyak imamnya, jadi ada banyak imamnya, ada mahasiswa juga. Iya. Salah satu bagian kecil lah dari bagian kecil. Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdillah. Bukan bukan kontributor utama lah, masing-masing Bagus ini. gitu Artinya lah. bahwa bagaimana Allah dengan Al-Quran itu yarfa kaum ya. Allah meninggikan derajat suatu kaum gitu ya. Nah, Masya Allah. Sampai ke Amerika jadi dianggap orang terdepan dengan Al-Qurannya. Masya Allah. Jadi syafaat insya Allah. Insya Allah dengan mudah bisa lulus di teknologi itu, bisa terbang nanti. Iya, Insya dan Allah. masjid itu pun juga menjadi simbol Islam di Atlanta itu, di Georgia. Nah, banyak orang-orang juga yang datang untuk syahadat tuh banyak, mungkin masuk Islam hampir setiap hari ada aja gitu yang datang gitu. masuk Islam. Khususnya hari Jumat itu pasti ada beberapa orang gitu yang sebelum dimulai khutbah yang convert ke Islam. Karena program-program masjid itu juga banyak dan sangat komprehensif gitu, baik untuk orang yang baru convert, yang baru mu'alaf, orang yang ingin menghafal Quran gitu, orang yang ingin memperdalam ilmu agama, misalnya fikih atau apa gitu. Di bawah unit masjid itu ada juga sekolah muslim gitu, ada sekolah muslim dari TK sampai SMA gitu. Jadi ada sekolah muslim di mana Komplit lah ya. komplit lah. Jadi unit sistem masjidnya itu komplit lah. Jadi ada pendidikannya gitu, ada pusat kesehatannya, kliniknya di situ juga ada gitu. Jadi benar-benar menjadi mercusuar Islam di state itu gitu. Jadi saya ingin kasih pesan sama kawan-kawan yang lain bahwa kalau kalian bertanya-tanya ini S1 di luar negeri di Amerika bisa nggak ya? Ini salah satu Torik Taman SMA
S1-nya langsung di Amerika sini dengan dapat beasiswa lagi dari pemerintah Indonesia ya. Ditanggung semua. Apa-apa aja yang ditanggung Torik? Ya semuanya sih. Semuanya. Semuanya, ya. Jadi makan minum ditanggung. Iya, ditanggung. Tiket ditanggung, semua ditanggung. Cukup nggak uangnya? Cukup lah, bisa ditabung juga. Bisa ditabung juga. Bisa ditabung. Bisa tabung lagi itu ya. ditabung, Bisa ditabung lagi. Jadi bisa untuk nikah nanti ya. Waduh, itu mah pembahasannya nanti lagi. Iya. Awalnya nggak bisa tabung lagi ya, masya Allah. Bisa ditabung lagi. Jadi udah dapat belajar, ya nggak perlu kerja, tapi ada tabungan lagi, bisa ditabung, masya Allah. Jadi jangan jangan sia-siakan umur masa SMA, bukan untuk banyak main game masa SMA sehingga kalian nggak belajar. Jangan terlalu banyak main game. Jadi fokus pada pelajaran yang kalian mau. Sekarang Indonesia negara kita punya banyak beasiswa yang ingin diberikan. Jadi pastikan kamu bisa dapat itu ya. Masa kami dulu belum ada beasiswa yang seperti itu ya. Masa sekarang sudah ada. Torik salah satunya. Jadi ada yang kawan-kawan mungkin tadi kan takut pergi ke Amerika gitu, masih kecil gitu, biar waktu S2 aja nanti ke Amerika atau S3 gitu. Takut masa pengalaman Torik sendiri maksudnya ya di kampus gitu bagaimana hidup? Ada mengerikan nggak tinggal di negeri orang? Kalau secara umum kampus-kampus di sini itu menjunjung tinggi yang namanya keberagaman, inklusivitas. Jadi orang-orang tuh tidak ada yang rasis gitulah. Kita nggak pernah merasakan ada yang namanya rasisme atau hate speech dengan yang lain, dengan perbedaan ras atau nationality gitu, atau agama. Jadi tidak ada diskriminasi, itu sangat-sangat tidak ditolerir gitu di masing-masing kampus. Tapi mungkin kalau kita di Amerika ini, mungkin kalau kita ke kampung-kampung masih ada aja ya orang yang di luar kampus. Di luar kampus. Kalau di perkotaan sih mungkin orang masih moderat ya, masih sangat toleran gitu. Kalau kita ke pedalaman gitu, tapi masih aja gitu ada orang-orang yang racist gitu terhadap kita gitu. Tapi karena kita ini kan statusnya sebagai mahasiswa kan, dimana kita akan lebih sering di kampus kan. Jadi masalah takut kita diintimidasi atau apa itu tidak perlu dikhawatirkan itu. Apalagi kalau kampusnya itu ya ada banyak mahasiswa asing ya? Mahasiswa Muslim gitu, yang dimana saling mendukung dalam beribadah, dalam ketaatan gitu, supaya ketika kita berbaur dengan non Muslim kita kita nggak jatuh ke hal-hal yang tidak baik gitu. Nah bagus, jadi ada komunitas Muslim, anak-anak Muslim di sebuah universitas itu mereka membuat komunitas sendiri saling mendukung. Ada tahsin Quran lagi, ada hafal Qurannya, ada kajiannya. Jadi kalau misalkan bilang sampai ke Amerika hilang identitas Islamnya, berarti dianya yang salah gitu, nggak mau berkawan dengan kawan-kawan Muslim. Karena kawan Muslim ini buat komunitas sendiri gitu. Jadi kalau dapat kemari udah nggak tahu diri lagi, berarti salah diri sendiri gitu ya. Bukan lingkungannya yang salah, lingkungan semuanya ada saja dukungan ya. Betul. Ini salah satunya Torik nih ya. Bagaimana kita memanfaatkannya aja gitu. Memanfaatkannya aja. Jadi sampai ke Amerika jadi imam di masjid besar di Atlanta, di Georgia State. Kemudian ya bulan Ramadan safari juga nih ke antar state California ke Los Angeles ya, insya Allah besok terbang ke San Francisco ya, masya Allah ya. Bifadlil Quran, bifadlil Quran, masya Allah ya. Jadi kalian belajar Al-Quran, hafal Quran itu adalah wasilah ya, wasilah untuk kemudian jadi insinyur, jadi belajar di teknologi umum seperti ini juga bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa loh. Insya Allah ya. Jadi insya Allah jadi seorang insinyur dirgantara, ahli aerospace, tapi hafal Quran yang nanti insya Allah akan diterapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam ini insya Allah ya, di dalam kehidupan dan dalam menjadi seorang insinyur yang baik ya. Kita doakan mudah-mudahan Torik ya, Allah mudahkan bagi Torik dapat menjadi seorang insinyur di bidang aerospace dan S2, S3 nanti lanjut di Amerika insya Allah. Dan jangan lupa setelah itu dengan kerja di sini pulang ke negeri sendiri. Jadi bukanlah berarti kalau bekerja di Amerika sudah sukses. Yang sukses itu ketika kita pulang membangun negeri sendiri. Walaupun mungkin sedikit yang kita dapatkan, tetapi kepuasannya. Tujuan utamanya itu. Kita nggak lagi bilang sama Ones ya. kita di dua. Kita beda misi kita ya. Tapi tetap satu tujuan kita. Jadi nggak mikir udah tinggal di Los Angeles, pikir sudah hebat gitu kan.
Ya. Iya. Tapi kalau emang sudah jadi orang Los Angeles, tinggal di sini, berdakwah seperti Ya, Ones. betul. Bagus. Memajukan Islam, ya, Memajukan menyebarkan Islam di sini. Ambil tanggung jawabnya di sini. Nah, tanggung jawab ya. Ya, insya Allah. Ya gitu Ones ya. Insya Allah. Kita bangga seperti Ones ya. Ini semua nih Justice pakai bahasa Inggris. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia supaya kawan-kawan semua penonton ya bisa memahami ya. Ya. Ini namanya Muhammad Hones. Ahmad Hones Al-Qasidi. Al-Qasidi. Nah, jadi gabungan bahasa Arab dengan bahasa Inggris ya. Hones artinya jujur ya. Muhammad jujur ya. Muhammad As-Siddiq ya. Muhammad As-Siddiq. Masyaallah ya. Okay, anyone something you want to say to para hadirin di Indonesia? Silakan mampir ke LA, jangan lupa Masjid Thohir, mampir juga, dan ya, mohon doanya, mohon lahir batin juga. Ya, masya Allah, lahir batin semuanya ke LA. Tujuannya bukan cuma Hollywood, ada di sini Holy Mosque. Ada malaikat di masjid. Ya. Ada malaikat di sini, ada masjid di sini. Jadi jangan cuma ingat film saja, tapi ingat ada masjid kita. Masjid gereja ya. Gereja bekas gereja dibeli kemudian dirubah jadi masjid. Nah, dan ini rumah pastor tempat kita tinggal. Kita yang tinggal sekarang, ustadz-ustadznya ini, hafid-hafid yang tinggal di sini. Bayangkan itu ya, di tengah kota LA. Ya, alhamdulillah. Ya, Ones, ada yang mau, Torik, ada yang mau dibilang sama kawan-kawan? Ya, mungkin singkat aja, jangan takut ya untuk belajar ilmu. Meskipun itu jauh ya, apalagi ilmunya itu susah atau belum maju kalau didapat di negara kita gitu. Tetapi setelah itu kita kembali, kita kembangkan ilmu itu di negeri sendiri. Kita memajukan bangsa kita, kita membanggakan agama kita dengan karya-karya kita gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, Ramadan Karim ya, for everyone. Dan thank you very much for your attention from LA, Los Angeles, Amerika. Ya, pas sekarang udah jam 12 ini, kami juga 12 lewat, udah setengah 1 nih, sahur nanti jam 5. Jadi kita padai sampai di sini ya. Syukran lakum, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca.